Mau dihantam KRI Brawijaya atau mau dijajal KRI Gajah Mada? Mungkin itulah bisikan yang paling pas saat melihat selembar peta yang mendadak gaduh di forum militer Filipina baru-baru ini. Peta digital tersebut dengan beraninya menggambarkan garis klaim maritim yang meliuk jauh, seolah-olah Laut Sulawesi masuk dalam kedaulatan mereka. Melihatnya membuat kita geleng-geleng kepala. Di saat kedaulatan maritim menuntut pemahaman hukum yang presisi, segelintir netizen dan pengamat militer tetangga justru lebih memilih berimajinasi. Sebuah garis klaim liar yang memicu satu pertanyaan sederhana. Apakah ini bentuk keberanian baru atau sekadar halusinasi kolektif di dunia maya? Bukti sejarah 2014. Mari kita bicarakan fakta hukum, bukan coretan garis merah tanpa dasar buatan tetangga. Secara hukum internasional, urusan tumpang tindih zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan Filipina di Laut Sulawesi sudah selesai, tuntas, dan clear 100%. Prosesnya tidak main-main. Butuh waktu 2 dekade negosiasi sejak tahun 1994 hingga akhirnya diresmikan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Presiden Benigno Aquino ketiga pada Mei 2014 di Manila. Semua ditarik berdasarkan prinsip UNCLOS 1982. Koordinatnya terkunci rapat dan diakui PBB. Jadi jika hari ini tiba-tiba muncul peta baru yang mencoba mencaplok Laut Sulawesi, kita patut mempertanyakan, mereka sedang menggambar batas negara atau sedang melukis peta fantasi? Realita lapangan. Lucunya, hiruk-pikuk klaim di dunia maya ini sangat bertolak belakang dengan fakta keras di lapangan. Di dunia nyata, militer serta Philippine Coast Guard sangat patuh pada aturan main. Otoritas maritim kedua negara tahu diri dan sadar betul di mana batas wilayah masing-masing. Melalui agenda tahunan seperti patroli terkoordinasi PHI Lindo, armada kedua negara rutin mengamankan perbatasan dari ancaman kejahatan lintas negara dan terorisme. Perwira dan prajurit mereka di laut paham betul garis zona ekonomi eksklusif 2014 adalah benteng hukum yang tidak bisa ditawar. Artinya apa? Para profesional di laut sangat patuh. Namun segelintir pakar dan pengamat mereka di media sosial tampaknya menciptakan tumpang tindih imajiner yang sebenarnya sudah mati 10 tahun lalu. Kekuatan armada laut dan deterrence. Mengapa klaim-klaim menggelikan seperti itu hanya berani berbunyi di forum internet? Jawabannya sederhana. Karena di dunia nyata, determinasi militer Indonesia terlalu tangguh untuk dilayani. TNI Angkatan Laut terus memperkuat taringnya melalui modernisasi armada yang agresif. Kita sudah menyaksikan kehadiran KRI Brawijaya 320, kapal perang kombatan utama berkelas PPA hasil fabrikasi Fincantieri Italia. Dengan panjang 143 meter, kecepatan di atas 27 knot, serta sistem persenjataan udara dan anti kapal tingkat tinggi jika nanti sudah full datang persenjataannya. Kapal ini siap melumat siapapun yang berani memprovokasi zona ekonomi eksklusif Indonesia. Belum lagi kesiapan armada tempur masa depan termasuk calon flagship KRI Gajah Mada. Kehadiran kekuatan laut sekelas ini mengirimkan pesan yang sangat terang. Indonesia tidak pernah bercanda menjaga setiap meter perairannya. Di saat armada tetangga masih tertatih merangkai modernisasi, TNI Angkatan Laut sudah melangkah jauh memegang kendali kawasan. Hitungan menit ke perbatasan. Dominasi ini tidak berhenti di permukaan laut. Di udara, benteng kita jauh lebih intimidatif. Posisi strategis Sulawesi Utara, termasuk pangkalan udara di Manado, adalah tombak terdepan yang selalu berada dalam posisi siaga tempur. Dalam hitungan menit saja, jet-jet tempur TNI Angkatan Udara, mulai dari flanker Sukhoi hingga F-16 Fighting Falcon dan Rafale yang ganteng nan menawan, mampu melesat cepat mengunci ruang udara perbatasan hingga Filipina Selatan. Ingat bagaimana saat KTT ASEAN berlangsung. Indonesia dengan sangat mudah menumpuk armada perangnya di Sulawesi Utara, bahkan mengirim 2 kapal Brawijaya kelas ke Cebu dengan menggendong MLRS Vampire di geladaknya, menutup rapat setiap celah keamanan. Itu bukan sekadar pamer kekuatan, melainkan peringatan terbuka. Jangan pernah memancing di air keruh. Kesimpulannya jelas. Peta viral yang mengklaim Laut Sulawesi di forum militer tetangga itu tidak lebih dari sekadar lelucon digital. Hukum internasional sudah mengunci batas negara kita, dan otot militer Indonesia siap meremukkan siapapun yang coba-coba mengganggunya secara nyata.
Ketimbang sibuk menggambar peta imajiner di media sosial, ada baiknya mereka fokus menjaga wilayah lautnya sendiri dari ancaman nyata di Laut Cina Selatan. Bagaimana menurut Anda? Berikan pendapat Anda di kolom komentar.